Nah, based on the degree atau derajat kekuatan pressure maintenance dari aquifer, kita bisa bagi jadi active water drive, partial water drive, dan limited water drive, seperti tadi yang saya sebutkan. Istilah active water drive, apa sih artinya active water drive? Gitu ya. Ini maksudnya water encroachment mechanism, di mana laju alir water influx itu sama dengan total production rate. Itu yang namanya active water drive. Jadi seberapa yang diproduksikan dari reservoir, segitu yang diberikan oleh aquifer. Jadi balance, ya. Diambil berapa oleh reservoir, diisi berapa oleh aquifer. Itu makanya namanya aktif, strong, ya. Active water drive itu biasanya ditunjukkan dengan tekanan yang gradual dan penurunannya lambat. Nah, jadi kalau nanti kalian bekerja di perusahaan, kalian lihat ini reservoir saya sudah berproduksi 15 tahun gitu atau 20 tahun, tapi tekanannya nggak berubah-ubah. Tekanannya turunnya lambat sekali. Nah, itu udah bisa kita tebak, ini active water drive. Gitu ya. Jika during any long period, untuk periode yang cukup lama gitu ya, the production rate dan tekanan reservoir itu remain stabil atau konstan, maka the reservoir voidage, berapa yang kosong dari reservoir, itu pasti udah keisi dengan water influx dari aquifer. Gitu. Itu semua tentang active water drive. Nah, active water drive tadi balance antara water influx dengan aquifer, dengan produksi. Nah, jadi kalau kita bikin balance-nya, kita bikin kesetimbangannya, maka water influx sama dengan berapa total produksi. Oil daya produksinya itu ada water, ada oil, ada gas. Jadi balance dia, persis sama. Seberapa yang diambil dari reservoir, segitu yang dikasih oleh aquifer. Oke, jadi gampang ya, rumusnya seperti ini. Oke, jadi udah clear. Jika kasusnya nanti misalnya UTS kalian atau UAS kalian, jika setelah diproduksikan, reservoirnya tekanannya stabil, hitung atau tebak atau prediksi berapa water influx. Jika laju alirnya seperti ini. Nah, kalian udah bisa ngitung. Tadi keterangannya adalah tekanan relatif stabil. Nah, itu udah jelas. Itu tanda-tanda aktif water drive. Gitu ya, teman-teman. Nah, kasus yang dikasihkan ke kita bisa juga QO, laju alir itu direpresentasikan menjadi DNP-DT. Ini sama aja. DNP-DT sama dengan QO. DWP-DT sama dengan QW. Ya, karena D dari kumulatif dibagi DT itu adalah laju alir. Oke, dan ini rumusnya sama aja. Nanti tentang ini saya akan berikan kalian PR, tapi dari sini aja udah kelihatan ini relatif mudah, seperti itu ya. Kalau kalian tahu, udah ada asumsi atau deskripsinya, tekanan konstan, kemudian dikasih kalian data produksi. Nah, kalian diminta tebak atau prediksi water influx, nah kalian sudah bisa jawab dengan rumus ini. Setelah kita bahas water influx, baru kita bahas model dari aquifer. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa melihat ini aquifer. Oke. Tapi aquifer ini kita bisa modelkan dengan banyak hal. Ya. Kita bisa modelkan dengan banyak metode. Mengapa bisa banyak? Ya mungkin karena saking susahnya memodelkan aquifer, jadi banyak yang menawarkan gagasan. Kita bisa memodeling aquifer dengan cara ini. Kita bisa melakukannya dengan seperti ini, seperti itu. Banyak metode. Dan kita akan melihat metode mana yang paling akurat menggambarkan aquifer, mana yang mungkin tidak akurat tapi paling applicable, paling gampang dipakai.
Nah, ini case by case. Kadang kita pengennya akurat banget, kadang kita pengen ya nggak perlu akurat-akurat banget, tapi yang penting hitungannya cepat. Jangan hitungannya terlalu terlalu detail, gitu ya.